Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita pengen bincang-bincang ya dengan tim dari Indotrack Utama. Di sini sudah ditemanin oleh Pak Haji selaku Head Sales dari Indotrack Utama. Nantinya Pak Haji bakal jelasin masalah terkait ke penjualan apa-apa aja yang ada di Indotrack Utama. Langsung ke Pak Haji aja lah ya buat ngejelasinnya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu apa aja di bidang salesnya akan dijelasin ke Pak Haji. Monggo Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Firman. Halo teman-teman Seputar Tambang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Haji Bimo. Saya Sales Head dari PT Indotrack Utama untuk Volvotrack Division. Jadi Pak Firman, tadi kalau pengen tahu nih, Indotrack ini bergerak di bidang penjualan untuk Volvo Truck, Volvo Bus, dan alat-alat berat lainnya yang bermerek Volvo. Ada juga brand China kita yang dinamakan dengan SDLG ya. Oh, SDLG juga Pak? SDLG juga bagian dari barang yang dijual oleh PT Indotrack. Kalau untuk tambang sendiri Pak Haji, maksudnya produk-produk yang spesifik lah ya, produk-produk yang spesifik untuk tambang apa aja? Jadi untuk spesifik untuk di tambang, produk yang paling laris ya yang kita jual adalah Volvo Truck tipe FMX. FMX ya? Iya, tipe FMX yang paling banyak adalah FMX 400 ya. Lalu juga ada untuk isi hauling FMX 440 8x4 yang sangat terkenal di tambang batubara. Ada juga untuk kapasitas yang lebih untuk menarik muatan yang lebih berat, itu ada EVA 16, 550 dan 610 horsepower. Itu yang sangat populer ya di dunia mining. Jadi mungkin teman-teman di channel Seputar Tambang mungkin yang belum tahu lah ya, produk-produk Volvo itu istilahnya yang ada di tambang itu berbagai macam lah ya. Mungkin dari truk-truknya, mungkin dari alat berat lainnya ya teman-teman. Jadi yang paling gede itu kan EVA 16 lah ya, ini paling nyaman, tonase gede, tapi paling nyaman lah ya sampai di sana. Terus gini Pak Haji, saya pengen tahu juga, kalau untuk FMX sendiri itu biasanya dipakai buat apa ya kalau tambang? Jadi FMX ini multipurpose ya. Ada yang digunakan untuk seperti yang saya bilang tadi, FMX 440, 8x4 rigid. Itu biasa digunakan untuk hauling batubara. Hauling batubara ya. Tapi itu satu truk aja ya, satu karoseri. Satu karoseri. Itu gandeng ya. Satu gandeng. Lalu ada juga FMX yang untuk support ya Pak ya. Itu yang 6x6 rigid. Jadi biasanya digunakan oleh klien kami itu untuk fuel truck, untuk service truck, untuk motor truck di lokasi yang memang kondisinya tuh sangat off-road ya Pak ya. Tapi kalau untuk posisinya FMX sendiri ada juga yang untuk OB ya, overburden. Nah, kita bisa gunakan untuk overburden itu biasa di FMX 400 dengan konfigurasi 6x4. 6x4 untuk OB, 6x6 untuk support, yang 8x4 tadi untuk hauling. Untuk hauling Pak. Hauling ya. Terus ya teman-teman, jadi berbagai macam bisa diaplikasi, berbagai macam tempat, berbagai macam fungsi dari unit FMX ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang yang tahu, ini yang tambang Pak Haji. Kalau misalnya emang di luar tambang sebenarnya, tambang batubara ya, di luar tambang batubara, kalau unitnya khususnya di Indotrack ini jualnya ke mana-mana aja. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Ini kita lagi meriah nih, di lokasi Indonesia Timur. Ya, ini kebetulan mineral mining. Oh beneran? Tambang nikel. Jadi Volvo Truck ini tidak hanya digunakan di tambang batubara, tapi multipurpose lah. Mineral, di tambang emas kita juga ada klien kita di Nusa Tenggara. Lalu untuk tambang nikel ada di wilayah di Indonesia Timur. Itu mayoritas menggunakan produk kita. Gitu. Yang dipakai itu FMX atau produk yang merek yang posisinya tipe yang lain Pak? Sementara ini paling populer di tambang nikel dan mineral itu tipe FMX. Oh FMX? FMX. Oh nikel dan emas dan lain-lain ya? Iya, benar. Saat ini yang lebih populer yang FMX. Paling banyak ketimbang Sumatera ataupun Sulawesi, paling gede mana Pak proyekannya? Mineral?
Mineral sekarang lagi rame di Indonesia Timur Pak. Kalau boleh saya sebut pulaunya itu di Pulau Halmahera, ya kan, sama Sulawesi sekarang lagi rame ya Pak ya. Dimana dunia saat ini kan sedang excited dengan perkembangan mobil listrik nih. Salah satu bahan baku yang paling banyak nanti itu dari Indonesia, mayoritas di Indonesia Timur. Kalau untuk customer sendiri Pak Haji, kalau untuk customer di Indotruck sendiri yang memang pakai produk-produknya Volvo dan di mineral, itu PT-PT apa aja Pak yang biasanya pakai? Itu salah satu perusahaan negara ya, PT Aneka Tambang. Itu pantang juga ya? Itu loyal ya, dari dulu sampai sekarang selalu memprioritaskan produk kami, Volvo. Lalu dari sisi tambang nikel yang lain di Halmahera itu ada di IWIP, kalau Bapak tahu itu menggunakan juga saat ini kita malah lagi dikejar-kejar terus untuk proses deliver nih Pak. Karena dia sudah kontraktor-kontraktor mereka seperti lokal kontraktor di Sulawesi Utara ya, PT Samudra Mulia Abadi. Ini kita lagi dikejar terus nih Pak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi udah inden istilahnya, udah tinggal nunggu datang aja inden ya? Gitu Pak. Jadi harus inden ini Pak. Gitu kan. Dan mereka mau loh Pak, mau menunggu gitu untuk inden tersebut. Nah itu ya teman-teman, jadi sampai berani nunggu loh ya untuk produk-produknya Volvo. Jadi intinya Indotruck Utama berkomitmen ya untuk mensupport lah ya customer-customernya, untuk harapannya bisa apa ya, bisa fight lah ya dengan apa yang ada dikerjain di project masing-masing ya. Kalau untuk posisi tambang batu bara sendiri Pak, kalau untuk kliennya Indotruck Utama itu apa aja Pak? Kita salah satu terbesar ada namanya PT Madani Tanah Nusantara. Oh Madani ya? Iya, PT Madani salah satu klien yang loyal dengan kami dan salah satu yang beroperasi dengan size yang cukup besar fleetnya. Lalu ada juga Bahtera Putra Nusantara. Beliau kontraktor pertama yang menggunakan konsep EVA16 double vessel di Sumatera Selatan. Berani ya? Jadi ini mungkin akan menjadi apa namanya milestone yang cukup penting di Sumatera. Karena kalau kita bicara Kalimantan sudah umum yang menggunakan double vessel, dan ini praktek pertama dilakukan di Sumatera oleh PT Bahtera Putra Nusantara. Nah itu ya teman-teman, jadi informasi juga itu. Jadi kita juga kan yang kalau teman-teman yang tahu di tambang Kalimantan kan udah biasa lah ya kalau nemu FH16 yang memang posisinya double gandeng ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu, FH16 itu bawaannya apa? Batu bara. Jadi batu bara yang memang posisinya double gandeng itu dengan kapasitas di range 55 sampai 60 up, tergantung juga hipit ataupun kepadatan dari batu bara itu sendiri ya. Dan ini kita dapat informasi dari Pak Haji kalau di Sumatera itu bakal ada Pak, apa udah jalan? Sudah ada, jadi sudah ada yang beroperasi di Sumatera. Sekarang sudah beroperasi. Sekarang kita lagi menjajaki penambahan. Jadi kita sudah kontrak dengan mereka, kurang lebih ya ada 15 set lagi yang harus kita deliver ke Sumatera. Oh 15 unit lagi. Tapi kalau untuk sekarang berapa unit udah datang? Sekarang kita sudah datang 3 set. Oh 3 unit ya? 3 unit yang posisinya udah double gandeng ya? Benar. Itu ya teman-teman. Jadi kalau di Sumatera itu terkait kalau hauling itu butuh jalan tinggi ya, ataupun apa ya ngomongnya ya, panjang lah ya, tentunya panjang untuk jalan benar-benar haul road, bukan posisinya pendek harus bisa pakai hauling road ya, jadi nggak bisa. Jadi dia harus benar-benar panjang ya, salah satu ya Pak ya, PT Hadar Indonesia yang memang udah punyai haul road sendiri. Terus yang punya haul road sendiri itu Kaltim Bermakmur yang gede-gede ya kan, itu yang udah punya jalannya panjang ya teman-teman. Nah ini kita tunggu nih kalau yang Sumatera benar-benar unit 15 lagi datang, kita pengen lihat nih ya, kali aja bisa kesempatan kita syuting di sana, kita lihat seberapa hebatnya tangguhnya unit Volvo di jalan haulingnya Sumatera ya. Iya. Ini Pak, kalau untuk selanjutnya, khususnya unit-unit FH16 ataupun FMX yang ada di tambang batubara ya, kalau teman-teman minat ya Pak ya, untuk pembelian ini berapa lama sih Pak kalau kedatangannya ke Indonesia?
Sebenarnya kita juga ada memperlakukan beberapa stok ya. Hmm. Mungkin kalau kebutuhannya bisa kita deliver, ya mungkin tidak perlu menunggu. Tapi kalau inden, ini produk kita nih Pak ya, kita ini langsung didatangkan dari Swedia. Jadi jaminan buat customer kita bahwa produk Volvo ini kan produk merekkan dari Swedia ya. Jadi kita import langsung dari Swedia. Mereka sendiri membuat produknya, mereka yang lebih tahu. Jadi assurance untuk kualitasnya itu kita pasti jamin. Ngeri juga ya. Jadi lead time-nya kurang lebih semenjak order itu di saat pandemik seperti ini mungkin agak lebih mundur ya, bisa 5 sampai 6 bulan. Tapi nggak nutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi pastinya sendiri di PT Indotrack Utama kan pasti punya stoknya juga ya teman-teman. Jadi nggak, kalau stoknya udah ada, jadi nggak perlu nunggu sampai lama-lama juga ya teman-temannya. Dan di Volvo sendiri masih bisa request Pak ya untuk konfigurasi ataupun engine yang dipakai? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Kalau untuk request kayak gitu berapa lama kalau prosesnya? Sebenarnya kalau spesifikasinya sudah kita clear ya, sesuai dengan permintaan dari customer, itu nggak lama, sama aja Pak. Sama ya, piring 5 sampai 6 bulan lagi ya. Iya. Nah terus ini Pak, ini kan kalau dari segi gambar-gambar ini kan dia ada baknya juga ataupun bezelnya. Nah itu kalau misalkan memang di Indotrack sendiri, khususnya unit Volvo itu bisa include juga Pak? Bisa, sangat bisa. Berapa lama Pak kalau untuk proses pembuatan daripada karoseri? Kalau untuk bezel yang kapasitas untuk 30 ton ya, atau Sport N yang 18 GB, itu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. 1 sampai 1,5 bulan. Itu udah termasuk, udah bisa lepas ke customer Pak? Udah termasuk kirnya dan lain-lain? Bisa. Jadi teman-teman kalau off-road kan tidak menggunakan nomor ya, betul. Lebih. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, jadi kalau unit-unit yang ditambang itu speknya itu kan off-road ya teman-teman. Jadi dia nggak perlu legalitas kayak kir gitu loh maksudnya. Legalitas kayak kir. Kalau yang kir itu kan khusus yang di on-road ya teman-teman. Dan termasuk unit-unitnya juga biasanya langsung diarahin langsung ke lokasi tambang ya teman-teman. Kalau yang belum tahu kalau untuk terkait yang dari tambang. Terus ini Pak, yang saya tanyain lagi, kalau untuk kisaran harga FMX dulu Pak, kisaran berapa? Di range-nya? Ini macam-macam ya, kan karena konfigurasinya juga ada beberapa ya. Ya kurang lebih hampir 2 ya. Kita 2 lah ya, kita 2. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, di range-nya FMX itu di kisaran 2 miliaran, tergantung juga konfigurasi alias penggeraknya. Dan teman-teman juga bisa milih apakah mau include dengan karoseri yang udah disiapin dari tim Indotracknya juga atau cuma chassis only-nya. Dan penggeraknya juga itu macam-macam teman-teman, dari penggeraknya yang posisi 6x4 dengan yang lain-lain juga kayak teman-teman. Dan di Indotrack sendiri tergantung juga request, itu kan pakai engine-nya apa juga bisa, terus opsional yang lain-lain juga bisa input ya, Pak Haji ya. Nah ini Pak, kalau yang unit yang terakhir yang saya bahas ini FH16, gila kalau dari segi posisi horsepower ya. Jadi ya branding yang dilihat orang yang paling mewah, tapi orang kalau yang belum tahu ini mewah tapi untuk kerja beban berat lah ya. Itu kalau misalkan emang drillnya itu berapa sih kapasitas tabel gandingnya? Ini ya Pak ya, ini gross combination weight-nya sendiri FH16 610 ya, yang tertera di brosur ya 1 lihat itu up to 250 ton. 250 ton ya. Jadi sebagai informasi, FH16 610 ini bukan hanya untuk menarik vessel di tambang batu bara ya, tapi kita punya salah satu customer itu di bidang forestry Pak, di Pekanbaru, di RAPP, Tektek Services Indonesia, itu dia menarik muatan itu sampai quadruple trailer. Wah itu menarik nanti Pak. Jadi itulah ketangguhan dari produk FH16. Itu untuk area logging ya? Benar, untuk area logging. Itu dengan kapasitas berat beban berapa kalau untuk yang drillnya? Ya kurang lebih hampir mencapai kalau satunya itu
72 ton. Kita kalikan 4 itu ya hampir 300 ya Pak. Wow, ngeri ya, sampai 300 ton loh ya. Kalau orang lihat lah ya, orang umum lihat F16 unitnya pendek, istilahnya cuma gede bagian depan aja, padahal the-realnya itu benar-benar tangguh dan nyaman ya teman-teman. Kalau teman-teman yang tahu dan pernah lihat F16 sepanjang itu di batubara ya, sampai nyamannya itu teman-teman operator itu bisa pakai F16 dengan ya konfigurasi yang ada di dalam kabinnya lah, apalagi dengan pakai absorbernya yang ada di kabin, suspensi ya kan, apalagi untuk yang ke area sasis ya Pak ya, dan kangguannya juga dari segi pengereman dan lain-lain. Sebenarnya kalau saya ingin tahu Pak, pasang 3 gandeng mampu nggak sih sebenarnya F16? Kita mungkin area development ya. Kita development ya. Isun kita akan informasikan teman-teman itu memang sangat memungkinkan. Kita harus melihat dari segala aspek juga. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya juga masih penasaran lah ya, kalau dipasang 3 gandeng itu mampu nggak ya? Apalagi kan kita di sektor pertambang kan ya kompetisi lah ya. Kompetisi kita semakin ketat, apa aja yang bisa kita jadiin improvement buat kedepannya. Jadi harapannya ya, produk full juga bisa lebih bisa apa ya, bisa hebat lah ya, semakin bisa berkompetisi juga. Jadi di area tambang batubara bisa mensupport khususnya di bidang kontraktornya ya. Nah kalau untuk harganya F16 Pak, ini teman-teman tambang batubara kalau misalnya memang pengen ada yang minat juga di kisaran berapa ya? Ya memang ini varian yang tangguh dan eksklusif tentunya di varian untuk Volvo Truck ini. Ya range-nya kurang lebih ya 2,7. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk di range-nya itu di F16 di 2,7 miliar ya. Tapi sama ya Pak untuk kalau misalnya memang indeks? Sama ya? Sama. Dan kalau untuk stoknya di Indotruck sendiri, selain di sini ada tempat lain nggak Pak? Apa sekitar Cikarang, Karawang? Kita punya yard ya. Kita punya yard di Muara Tawar sama di Greensday Spot. Jadi kita memang biasa atau di teman-teman karoseri juga biasa kita tempatkan stok di sana. Oh iya, jadi ya banyak ya teman-teman. Jadi artinya memang ada stok, jadi kalau misalkan emang kita nggak perlu nunggu lama ya teman-teman, dan Indotruck sendiri ya komitmennya yang untuk mensupport customer-customernya ya teman-teman, jadi biar nggak lama juga nunggu. Jadi kalau misalkan emang ada order itu biar langsung bisa diprogres ya. Benar. Jadi biar tahu. Jadi itu aja sih Pak Haji Wibo, jadi pengen nanya-nanya terkait ke unit-unitnya, nantinya bakal kita lanjutin sebenarnya. Siap. Nantinya kita pengen lihat-lihat yang ada di workshopnya seperti apa, kayak apa dan lain-lain ya teman-teman. Dan harapan kita teman-teman di Indotruck khususnya unit Volvo bisa lebih hebat lah untuk support kita di area kontraktor tambang batubara. Lagi terima kasih Pak Haji Bimo. Thank you. Ketemu di video berikutnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi perbincangan kita sekilas terkait unit Volvo di Indotruck Utama bersama Pak Haji Bimo selaku head sales di Indotruck Utama. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.